Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana, NPM 1950606142. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 yang akan membahas materi mengenai game-based learning. Sebelum pemateri memaparkan materinya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu materi-pemateri yang akan memaparkan materi game-based learning tersebut. Yang pertama ada Desinta Astuti, kemudian ada Mirna Siti Nurhidayah, kemudian ada Ainaya Agri Auranisa, kemudian ada Nursipa Paradila, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Fikri Maulana. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran berbasis permainan. Menurut Perota DKK tahun 2013, game-based learning broadly refers to the use of video games to support teaching and learning. Artinya, pembelajaran berbasis permainan secara luas menunjuk pada penggunaan video games untuk mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang menerapkan dan menyarukan komponen pendidikan menyenangkan dan permainan dalam proses belajar sehingga menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, dan aktif. Pendekatan game-based learning atau GBL dilihat lebih berkesan dalam proses pembelajaran. Murid memandang bermain adalah fitrah semula jadi anak-anak. Thomas dan Brown tahun 2007 menyatakan bahwa permainan dan dunia maya membolehkan murid menggabungkan bermain dan belajar. GBL bukan saja dapat meningkatkan kemahiran dan motivasi pelajar untuk belajar, tetapi GBL juga menarik minat supaya mereka belajar dengan lebih berkesan dan dapat meningkatkan keupayaan dan strategi pembelajaran. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama, Desinta Astuti, yang telah memaparkan materi mengenai hakikat pembelajaran berbasis permainan. Untuk selanjutnya, dilanjut kepada pemateri kedua, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran berbasis permainan. Menurut Rebecca, keistimewaan dari pembelajaran berbasis permainan atau GBL adalah sebagai berikut. Yang pertama, GBL menggunakan latihan yang kompetitif, kemampuan siswa melawan satu sama lain atau menjadikan mereka menjadi tantangan diri mereka sendiri agar memotivasi mereka untuk belajar lebih baik. Kemudian yang kedua, permainan sering mempunyai elemen fantasi yang mengikutsertakan pemain dalam aktivitas pembelajaran melalui garis cerita. Kemudian yang terakhir, untuk menciptakan pendidikan permainan yang sesungguhnya, instruktur perlu membuat yakin bahwa belajar materi tersebut merupakan hal yang penting untuk penilaian dan juga kemenangan. Sekian pemaparan saya mengenai karakteristik pembelajaran berbasis permainan. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bermain. Pertama, dalam membelajarkan bermain atau game kepada peserta didik, pendidik hendaknya lebih memilih berbagai variasi pendekatan, strategi, metode yang sesuai dengan situasi sehingga tujuan pembelajaran yang akan dilakukan tercapai. Nah, dengan menerapkan model ini, diharapkan pembelajaran tidak lagi berpusat pada pendidik, tetapi berpusat pada peserta didik. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal, maka pendidik perlu menyiapkan model pembelajaran yang cocok dengan pendekatan game. Pendidik juga perlu menyiapkan berbagai media pembelajaran berbentuk game interaktif berbasis TIK yang menyenangkan bagi peserta didik untuk memainkan serta mempelajari materinya. Nah, berikut langkah-langkah pembelajaran metode bermain. Pertama, memilih game sesuai topik.
Nah, jadi pendidik itu harus memilih game yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Yang kedua, penjelasan konsep. Jadi, pendidik memberikan penjelasan atau konsep awal terkait dengan game yang akan dimainkan. Yang ketiga, aturan. Jadi, pendidik dan peserta didik itu harus menyepakati aturan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Yang keempat, yaitu bermain game. Nah, peserta didik bermain game menggunakan alat yang ditentukan oleh pendidik sebelumnya. Dan yang kelima, yaitu merangkum pengetahuan. Jadi, peserta didik setelah melakukan pembelajaran itu harus merangkum materi pengetahuannya. Dan yang terakhir, yaitu melakukan refleksi. Nah, peserta didik melakukan refleksi dari hasil pembelajaran. Maksudnya, ada timbal balik antara guru dan murid. Biasanya terjadi proses tanya jawab antar guru dengan murid untuk mengukur sejauh mana murid paham dengan materi yang telah disampaikan. Penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri ketiga, Nusita Paradila, yang telah memaparkan materinya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengimplikasikan permainan dalam pembelajaran. Menurut Steph, ada 14 cara mengimplikasikan permainan dalam pembelajaran, yaitu pertama, ada games are experiential. Nah, di sini siswa kan membutuhkan melakukan dan mencoba sesuatu secara langsung. Nah, permainan ini membawa mereka pada kontak langsung dengan topik. Mereka akan berinteraksi secara aktif dengan informasi yang diberikan guru yang menyatu dalam permainan tersebut. Yang kedua ada games allow special tutoring for one or two. Nah, pada kesempatan ini guru hanya membutuhkan bekerja dengan 1-2 orang. Permainan dapat digantikan dengan hampir semua topik dan digunakan dalam pembelajaran your classroom. Dalam permainan ini, guru memperbolehkan untuk menambahkan variasi dan fleksibilitas dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, ada beberapa pilihan kelas dengan permainan. Yang pertama ada in chair or out of chair, table, floor, or wall play lain. Game voice learning, permainan memberikan guru yang menyenangkan untuk menampilkan materi pada siswa. Selama bermain, siswa dapat mempraktekkan dan mendemonstrasikan yang sudah mereka pelajari dari literatur atau membaca. Yang selanjutnya ada games provide immediate feedback. Permainan memberikan siswa umpan balik dengan segera pada kualitas input mereka dengan umpan balik yang diperbaiki dengan tepat. Ini dapat menjadikan kesempatan pembelajaran yang berharga. Yang selanjutnya ada games improve test taking skills. Nah, guru membuka siswa pada variasi area dan format pernyataan dan diskusi akhir permainan dapat berfokus pada test taking. Yang selanjutnya ada game play show that classroom energy is good. Menggunakan penguatan permainan, konsepnya bahwa energi merupakan sesuatu yang baik dan bahwa ruang kelas merupakan sebuah tempat terbaik untuk menekankan energi tersebut. Permainan juga dapat membawa fokus siswa kembali pada kurikulum. Yang selanjutnya ada games can introduce new of difficult material. Permainan memiliki fasilitas yang tidak paralel untuk mengenalkan materi baru atau sulit pada siswa. Salah satu contoh metodenya memberikan tanda bacaan baru. Yang selanjutnya ada games complement reading assignment. Permainan bekerja sangat baik untuk komplement permainan sebagai pengarah pekerjaan rumah atau menggunakan pertanyaan di kelas dan lembar jawaban. Yang selanjutnya ada game improve teamwork karena permainan merupakan aktivitas real time yang membagi siswa menjadi beberapa tim, kemudian memberi peraturan permainan dan menilai. Yang selanjutnya ada game teach playing within the rules. Nah, permainan dilanjutkan dengan menguatkan konsep bahwa hanya dengan memenangkan yang merupakan bermain dengan peraturan atau play within
the rules. Yang selanjutnya ada games foster both individual and team achievement. Permainan underscore penting antara individu dan tim melalui memberikan siswa kesempatan untuk bekerja sendiri, kemudian menambahkan dimensi untuk membawa mereka ke grup kecil untuk berbagi ide. Kemudian ada games reinforce and improve multitasking. Permainan seperti memantulkan bola ketika menjawab satu seri pertanyaan. Dan yang terakhir ada games can replace drill work. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Saudara Mirna yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada materi yang terakhir untuk memaparkan materi mengenai kekurangan dan kelebihan pembelajaran berbasis permainan. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan kekurangan dan kelebihan pembelajaran berbasis permainan. Nah, yang pertama ada kekurangannya. Membutuhkan waktu yang cukup banyak, suasana kelas aktif tetap sering menimbulkan kegaduhan sehingga mengganggu kelas yang lain. Yang ketiga ada suasana kelas sering tidak kondusif. Yang keempat ada persiapan dan langkah-langkah yang dilakukan yang harus dipersiapkan dan diuji cobakan terlebih dahulu sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang. Yang kelima ada membutuhkan alat atau instrumen yang lebih. Kemudian ada kelebihannya. Kelebihannya dengan model pembelajaran yang dikemas dengan permainan, model GBL ini membutuhkan siswa berinteraksi atau berperan langsung dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi tersebut. Yang kedua, menjadikan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nyaman, menarik, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran yang dinilai siswa selalu membosankan. Yang keempat, ada guru dapat mengevaluasi siswa secara langsung pada saat permainan. Yang keenam ada permainan dapat berkesan dengan kuat dan bertahan lama dalam ingatan siswa. Yang ketujuh menumbuhkan rasa solidaritas kekompakan pada beberapa jenis permainan yang cenderung berkelompok. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ainaya yang telah memaparkan kelebihan dan kekurangan GBI ini. Untuk selanjutnya, kesimpulan materi dari GBI ini. Pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang menerapkan dan menyuarakan komponen pendidikan yang menyenangkan, sehingga menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, dan aktif. Dan beberapa macam permainan yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu bermain peran, kemudian permainan mencari pasangan, kemudian permainan bertukar pasangan, tebak kata, dan permainan melempar bola salju. Kemudian pembelajaran berbasis permainan ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Beberapa kelebihan dari mode pembelajaran ini adalah siswa dapat berperan langsung dan aktif. Selain itu, proses belajar juga menjadi nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran sehingga pemahaman dan daya ingat siswa terhadap materi menjadi kuat. Kemudian kelemahannya yaitu dalam model ini kelas sering kurang kondusif atau biasa disebut gaduh sehingga dapat mengganggu kelas yang lain. Demikian pemaparan ini kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.